Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Zazilatul Nikmah dengan nomor induk mahasiswa 877269196 dari Prodi PGSD. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu, yaitu tugas 2. Kita akan membahas tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Poin yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan pengawasan bagi ilmu pendidikan. Melalui kajian mendasarnya, filsafat ilmu menegaskan eksistensi pendidikan sebagai bidang ilmu yang sah, memiliki objek dan tujuan yang jelas. Tanpa landasan filsafat, pendidikan hanya sekadar aktivitas tanpa sadar pemikiran yang kuat. Selain itu, filsafat ilmu juga menanamkan dan menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, seperti nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Jadi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya berbicara tentang cara mengajar, tetapi juga tentang tujuan yang luhur dan nilai yang harus dicapai. Poin yang kedua adalah bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Sebaiknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai sangat berperan besar dalam mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi wadah nyata tempat nilai-nilai dan pemikiran filsafat diterapkan, diuji, dan dihayati. Melalui pendidikan, gagasan-gagasan filsafat tidak hanya menjadi teori di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang membentuk manusia dan masyarakat. Poin yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama yang sangat tajam untuk membedah setiap persoalan yang pendidikan, yaitu 1. Ontologi, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi membahas tentang apa sesuatu itu, membantu kita menjawab pertanyaan berdasar apa hakikat pendidikan, apa hakikat peserta didik, apa hakikat pengetahuan yang harus diajarkan. Tanpa ini kita tidak tahu apa yang sedang kita bahas. Epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan, membantu kita menentukan bagaimana cara siswa belajar, metode apa yang benar, bagaimana memastikan kebenaran ilmu yang dia sampaikan. Ini menjadi panduan cara kerja pendidikan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi yaitu untuk apa sesuatu itu, membantu kita menilai untuk apa pendidikan dilakukan, apa manfaatnya, nilai apa yang ingin dicapai. Ini memastikan pendidikan memiliki arah dan tujuan yang baik. Dengan ketiga pisau analisis ini, setiap masalah pendidikan dapat ditelusuri akarnya, dicari cara penyelesaiannya, dan dinilai kualitasnya secara mendalam. Poin yang keempat adalah contoh konkret nyata penerapan dalam dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran, saat guru menggunakan metode diskusi, itu adalah penerapan epistemologi, meyakini bahwa pengetahuan dapat ditemukan dan dibangun bersama. Saat guru menghargai pendapat siswa, itu adalah penerapan nilai kemanusiaan dalam filsafat ilmu pendidikan. Dalam kebijakan, saat pemerintah menyusun kebijakan pendidikan nasional, landasan ontologi adalah keyakinan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Secara aksiologi, tujuannya adalah mencerdaskan bangsa. Kebijaksanaan ini tidak dibuat sembarangan, melainkan berdasarkan pemikiran filsafat negara. Dalam kurikulum, penyusunan kurikulum diharapkan pada pemikiran filsafat tentang pengetahuan apa yang penting diajarkan, yaitu ontologi, cara mengajarkan agar efektif, dan nilai-nilai karakter apa yang harus ditanamkan. Contohnya, kurikulum merdeka yang dirancang agar siswa berpikir kritis dan mandiri adalah hasil dari pemikiran filsafat ilmu yang percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Filsafat ilmu menjadi roh, landasan, dan alat analisis bagi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat hidup penerapan dan pengembangan bagi filsafat ilmu. Keduanya saling menguatkan demi terciptanya ilmu dan praktik pendidikan yang benar, bermakna, dan bernilai. Sekian dari saya.
saya. Terima kasih.